Halo Mas, apakah sampean sudah tahu cara mendapatkan 70 juta dolar atau hampir 1,1 T dalam satu hari? Ya, kita akan bahas di dalam video ini, jadi pastikan sampean like dulu videonya, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Langsung saja kita mulai. Akhir-akhir ini marak terjadi hack dalam industri kripto ya. Ini menandakan industri ini masih sangat baru, jadi masih butuh banyak pembenahan. Mulai dari retail kayak kita ini yang MetaMask-nya kena hack, itu saldo ngirim sendiri ya, sampai orang-orang ternama di kripto ya. Kemarin di Twitter itu lagi rame, Vitalik Buterin kena hack Twitternya, dan total kerugiannya yang mengklik linknya tersebut adalah 700.000 dolaran. Itu sudah bisa membeli sawah berapa hektar itu. Bahkan industri besar seperti Coinex ini sekelas exchange pun kena hack dari Lazarus. Kalau sampean tahu cara belajar hacker itu di mana atau ada sekolahnya, sampean komen aja di bawah ya. Saya mau daftar Mas, biar kayak instan ya. Bercanda. Nah, ini juga sebagai reminder buat saya dan juga sampean semuanya yang nonton video ini. Kayak retail ini, sampean kalau garap airdrop bareng saya menggunakan wallet Web3 seperti ini, pastikan bedakan wallet untuk garap airdrop dan untuk penyimpanan kekayaan ya, biar tidak kena drain. Kalau di wallet airdrop itu sisakan untuk gas fee saja, misalkan ETH, BNB, Matic, dan lain-lain seperti itu. Oke, kali ini kita akan bahas sekaligus belajar dari kejadian hack yang terjadi di Coinex. Kemarin pada tanggal 13 September ini, coinwear.com itu melaporkan Coinex terkena hack 27 juta dolar. Ini kalau dibeliin 40 udah dapat berapa ya? BTW saya kemarin itu ada saldo di Coinex dan sempat ragu juga. Ini nasibnya terus piye ya? Kalau kayak FTX dulu kan saya udah kena ya. Sampai FTX rungkat itu dana saya tidak balik. Dan kalau di Coinex kena juga ya, apa sudah jatuh ketiban tangga ya, seperti ini Mas. Dan pada tanggal 13 September ini juga Coinex sudah suspend untuk withdrawal semua asetnya. Misalkan sampai mau withdraw USDT atau Bitcoin itu tidak bisa ya. Lalu saya mencari berita-berita tentang ini dan ketemulah di The Hacker News yang ini. Nah, ini ada spoilernya ya, kurang lebihnya transaksinya seperti ini. Ternyata gerombolan yang menghack ini dari Korea Utara ya. Untuk gerombolan hackernya ini sudah sering ngehack Mas. Ini ada banyak berita sekali yang saya baca di sini. Jadi mungkin hacker di sana itu di sekolahin atau bagaimana, saya juga nggak tahu ya. Kalau saya ingat dulu ada kasus hack di Axie Infinity ya, kemungkinan ini juga sama pelakunya. Dan mungkin dia belum puas ya, makanya menyerang exchange seperti Coinex. Kalau di total yang pertama itu kerugiannya itu pertama dilaporkan itu baru 27 juta dolar yang ini, dan nambah lagi menjadi 53 juta dolar ini. Selanjutnya yang terakhir itu infonya adalah 70 juta dolar, yaitu setara hampir 1,1 T ya. Dan inilah cara mendapatkan uang 1,1 T dalam satu hari, yaitu jadi hacker ya Mas. Tapi dosa ditanggung masing-masing. Nah, ini sambil cerita ya, waktu itu saya itu bingung ya, aset saya di Coinex itu nasibnya bagaimana kalau nggak bisa di withdraw, dan Coinex apakah mengganti kerugian usernya gitu. Nah, tapi ya, tim Coinex wajib diacungi 5 jempol lah. Nah, jempolan sampean kan 4 ya, tambah 1 ya, 1 mana saya nggak tahu. Saat itu beritanya heboh dan banyak user yang bertanya tentang aset yang ada di dalam Coinex itu. CS-nya itu jawabnya santuy Mas. Saya hubungi pihak Coinex juga, dia itu jawab tidak terburu-buru dan itu tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Makanya saya salut deh sama Coinex ini. CS-nya bagus, orang yang saya hubungi itu juga fast respon ya, tidak menunggu lama. Dan bahkan tim Coinex itu langsung membuat sistem wallet baru agar kita tetap bisa transaksi atau tetap bisa trading di aplikasi Coinex. Sampai pakai web atau pakai aplikasi juga sama. Meskipun pada saat itu masih dalam pertasan ya, atau
WD itu sudah suspend, depo dan WD sudah suspend semuanya. Dan dalam 1 minggu itu sistem wallet barunya ini sudah jadi yang sampean pakai jual beli itu, dimana mereka nggak kerja rodi 24 jam ya. Sampean bayangin aja kalau buat MetaMask mah 1 menit 2 menit jadi mas seperti ini. Tapi kalau buat sistem di exchange kan nggak mungkin loh. Nah 1 minggu itu waktu yang sangat cepat menurut saya. Ini timnya pasti kerja itu 24 jam. Dan seminggu kemudian itu kurang lebihnya tanggal 21 atau 22 September itu proses depo dan withdraw CoinEx itu sudah normal kembali. Cuma yang memang menggunakan wallet address baru, sampean jangan depo ke CoinEx menggunakan wallet address yang sama. Maksudnya wallet address yang lama itu sudah nggak bisa, nanti koinnya akan hilang karena di sini dia sudah membuat dompet baru ya. Dan info terakhir yang saya baca itu CoinEx akan mengganti seluruh kerugian usernya ya, dimana nggak top market top ya. Kalau saya di FTX kemarin itu dana hilang, memang sekarang FTX bangkit lagi ya, tapi saya itu tidak mau mengklaim untuk apa itu refundnya, disuruh KIC ulang kan, itu saya nggak mau lah, malah Gmail saya nanti kena hack kan nggak lucu ya. Kalau di CoinEx ini aset user sudah diganti semuanya, maksudnya tidak ada yang dirugikan. Pokoknya kerugian 1,1 T ini ditanggung sendiri oleh pihak CoinEx. Nah kita wajib acungi jempol untuk exchange seperti ini ya. Saya yakin kalau CoinEx itu mempertahankan konsistensinya dan bertanggung jawab seperti ini. Nah dia itu kan apa itu di Twitter juga sudah menginfokan, saya yakin kedepannya akan menjadi exchange yang besar ya. Ya sekarang sih sudah besar, cuma user Indonesia ini belum terlalu banyak yang menggunakan CoinEx. Kenapa saya tahu? Saya itu memakai apa itu hampir semua exchange, dan yang CV ke saya itu jarang menggunakan CoinEx. Makanya saya bisa bilang kalau CoinEx itu konsisten seperti ini, transparan ke user dan bertanggung jawab, dia akan menjadi exchange yang besar. Dan yang saya mau ingatkan kepada sampean semuanya itu, kalau menyimpan aset yang besar itu lebih baik di wallet pribadi saja. Sampean beli kayak apa itu ledger atau apa itu kalau asetnya besar ya. Kalau asetnya kayak saya baru 1.000-2.000 dolar ya, di MetaMask aja sudah cukup. Tapi jangan lupa press disimpan di buku atau sampean taruh di kolong jembatan. Kok kolong jembatan sih? Di kolong meja yang aman pokoknya mas. Oke, jangan lupa garap airdrop ya untuk masa depan yang lebih indah. Semoga koin-koin yang kita kumpulkan pada masa bear market seperti ini akan menjadi bull saatnya pilkada. Bukan. Ya, pokoknya nanti kalau bull run ya, jangan pilkada mulu. Saya tutup dulu videonya, bye-bye.